Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya kebutuhan tenaga kesehatan atau disingkat dengan Tenakes di Arab Saudi, membuka peluang bagi Tenakes dari berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi Tenakes dari Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara dengan populasi penganut agama Islam terbesar di dunia, sehingga tidak heran Arab Saudi menjadi salah satu primadona sebagai negara tujuan untuk bekerja di luar negeri. Salah satu motivasi Tenakes dari Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi, selain gaji yang lebih besar, juga berkesempatan umroh dan haji. Banyak klinik atau rumah sakit di Arab Saudi yang begitu tertarik dengan Tenakes dari Indonesia, tidak heran tiap tahun permintaannya selalu meningkat, tetapi di samping berbagai keuntungan yang didapatkan, ternyata banyak juga klinik atau rumah sakit yang tidak mematuhi aturan, dengan tidak memberikan hak pekerjanya sesuai kontrak ataupun undang-undang ketenagakerjaan di Arab Saudi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, mayoritas Tenakes yang bekerja baru pertama kali bekerja di Arab Saudi, sehingga belum begitu paham dengan undang-undang ketenagakerjaan di Arab Saudi. Kedua adalah kurangnya edukasi dari pemerintah tentang bagaimana cara dalam menyelesaikan permasalahan saat berada di Arab Saudi, sehingga ketika ada masalah Tenakes tersebut bingung harus melakukan apa. Ketiga adalah kurang paham terhadap kontrak kerja yang telah disepakati. Banyak kasus yang terjadi Tenakes yang bekerja di Arab Saudi tidak begitu paham dengan kontraknya, sehingga ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak klinik atau rumah sakit, Tenakes tersebut tidak menyadari bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Untuk itu pentingnya dalam memahami kontrak kerja sebelum berangkat ke Arab Saudi. Berikut 5 hal penting yang harus kamu ketahui sebelum bekerja sebagai Tenakes di Arab Saudi. Pertama adalah track record sponsor dan penyalur jasa tenaga kerja Indonesia atau PJTKI. Penting untuk memilih sponsor dan PJTKI yang memiliki rekam jejak baik, karena banyak sponsor dan PJTKI yang memberikan janji yang tidak sesuai realita, hanya akan menimbulkan masalah ke depannya. Caranya coba tanyakan kepada Tenakes yang sudah berangkat sebelumnya melalui sponsor atau PJTKI tersebut. Kalian bisa juga mengunjungi website resmi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk mengetahui apakah PJTKI tersebut masih aktif atau tidak. Kedua adalah track record klinik atau rumah sakit tempat tujuan kalian akan bekerja. Penting untuk mendapat rekam jejak klinik atau rumah sakit di Arab Saudi yang akan menjadi tempat tujuan kalian, karena ada beberapa klinik atau rumah sakit yang memiliki permasalahan baik internal maupun eksternal yang berdampak pada karyawan mereka. Salah satu caranya adalah mencoba mencari informasi dari organisasi profesi Tenakes yang ada di Arab Saudi, atau bisa juga dari kenalan sejawat kalian yang ada di Arab Saudi. Ketiga adalah referensi lowongan kerja. Lowongan di Arab Saudi berasal dari beragam klinik atau rumah sakit yang tersebar di berbagai kota di Arab Saudi. Usahakan kalian memiliki referensi lowongan lebih dari satu, sehingga ada perbandingan antara satu lowongan dan yang lainnya, berdasarkan kriteria kalian masing-masing, seperti nominal gaji yang ditawarkan, lokasinya apakah dekat dengan Mekah dan Madinah, dan kriteria lainnya. Keempat adalah kontrak kerja. Baca dan pahami kontrak kerja yang akan kalian tanda tangani. Jangan sampai hal-hal yang telah disepakati sebelumnya berbeda dengan yang tertera di kontrak kerja, seperti gaji, jam kerja, durasi kontrak dan lain-lain, karena jika ada masalah maka rujukan yang sah di mata hukum adalah kontrak kerja kalian, bukan apa yang telah dijanjikan oleh sponsor atau PJTKI. Kelima adalah step by step jika terjadi masalah. Perlu diketahui bahwa jika ada hak kalian yang tidak dipenuhi dengan baik, apakah gaji tidak sesuai, jam kerja, libur, atau yang lainnya. Kembali baca kontrak kalian. Jika memang benar terjadi pelanggaran, coba diskusikan dengan PJTKI dan pihak tempat kerja kalian. Jika tidak ada jalan keluar, minta arahan dan bimbingan kepada Embassy Indonesia di Arab Saudi baik KBRI Riyadh ataupun KJRI Jeddah. Biasanya pihak Embassy akan menjadi mediator antara Tenakes dan pihak tempat kerja kalian. Nanti mereka yang akan mengarahkan perlu tidaknya melapor ke Human Resources Social Development atau HRSD yang merupakan Kementerian Ketenagakerjaan di Arab Saudi. Sekian informasi yang bisa saya bagikan, berdasarkan pengalaman selama bekerja sebagai registered nurse di Arab Saudi. Wassalam.